Ya, baik Bapak dan Ibu, kita akan berlanjut ke sesi talk show, di mana kita akan mengundang beberapa narasumber yang menjadi tamu kita di pagi hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sejenak, dan juga nanti di akhir Bapak dan Ibu bisa gabung di sesi Q&A untuk ketiga narasumber ini, dan juga kami mohon juga Bu Regina nanti juga ikut bergabung di dalam talk show dari tempat duduknya. Saya akan membacakan dulu siapa saja narasumber pada pagi hari ini untuk talk show. Yang pertama adalah Pak Agus Wijayanto dari NLR Indonesia. Silakan Pak Agus. Jadi Pak Agus adalah Direktur Eksekutif untuk NLR Indonesia. Tadi di depan kalau Bapak dan Ibu melihat ada bus NLR Indonesia, tapi nanti kalau ada yang ingin tahu apa itu NLR Indonesia, nanti kita dengar langsung dari Pak Agus. Jadi beliau baru saja menjabat di NLR Indonesia dari Januari 2024 ya, atau Desember 2023. Tapi sebenarnya beliau bukan orang baru, karena sebelumnya duduk di board NLR Indonesia dari tahun 2018. Jadi Kusta bukan barang baru bagi beliau. Dan sebelumnya beliau adalah Country Director untuk Westminster Foundation for Democracy. Jadi sebelumnya di bidang politik ya Pak ya? Oke, Democratic Governance. Oke, urusannya politik. Oh iya, betul Pak. Nanti kita dengar bagaimana tips-tipsnya untuk berpolitik untuk Kusta. Dan beliau juga sempat menjabat sebagai staf ahli DPR RI. Ya, selamat datang kembali Pak Agus yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta. Berikutnya saya akan mengundang Pak Ahmad, Mas Ahmad Idris Afandi. Silakan Mas Ahmad. Mau duduk di tengah atau di pinggir atau di bangku cadangan, silakan. Di tengah aja Mas. Iya, Mas Ahmad Idris Afandi datang jauh-jauh dari Indramayu ya Mas ya. Indramayu itu Jawa Barat atau Jawa Tengah? Jawa Barat, jadi Sunda ya. Campuran, ya. Jadi Mas Ahmad ini adalah Ketua Sahabat Pendamping OYPMK. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu yang hadir secara online dan offline bertanya-tanya apa sih OYPMK, kok singkatan kok panjang banget. Jadi OYPMK adalah singkatan untuk orang yang pernah mengalami kusta. Jadi kita tidak lagi menggunakan kata-kata penderita atau kata-kata pasien karena itu sedikit mengandung stigma. Jadi kalau teman-teman yang berkecimpung di bidang HIV/AIDS pernah mendengar ODIF, orang dengan HIV. Nah, kalau kusta kita memakai istilah OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Dan kita mencoba mensosialisasikan istilah ini supaya lebih membumi. Dan Mas Ahmad dari SPI, Sahabat Pendamping Indramayu, nanti juga mohon diceritakan apa itu SPI. Demikian perkenalan untuk Mas Ahmad, dan seberikutnya dengan Dr. Himawan S. Tubagio. Silakan Bapak, sarjana hukum, jadi dari bidang hukum. Beliau saat ini adalah peneliti ahli madya dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi kita ada dari timur, tengah, dan barat ini. Ya. Dan beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Jogja. Ya, kita mulai talk show obrolan kita pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya mulai dengan Pak Agus dulu. Boleh minum dulu, Pak? Sudah terlanjur dibuka. Iya. Pak Agus, boleh diceritakan ke para teman-teman di sini, hadirin sekalian, NLR Indonesia itu apa sih? Dari tadi disebut-sebut oleh Bu Regina, NLR itu udah lahir sejak 1975, jadi lebih tua dari saya. Tapi apa itu? Entitas apakah itu NLR Indonesia? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Dr. Astri. Sebenarnya Dr. Astri juga bagian dari NLR juga ya, karena beberapa kali kita one of our expert team di dalam NLR juga Bu Astri. NLR itu aslinya itu berdiri tahun 67 di Belanda. Dulu namanya Belandanya Lepra Stichting, Yayasan Lepra gitu ya. Kalau di Inggris kan kemudian diganti Netherlands Leprosy Relief awalnya. Jadi didirikan 67 oleh seorang dokter yang dulu 7 tahun tinggal di Papua, mengabdi sebagai dokter kusta, yang kemudian, ini cerita sedikit ya Bapak Ibu, yang kemudian pada saat
setelah 7 tahun mau pulang untuk defending PhD dissertasinya mengalami kecelakaan pesawat ya. 3 putra putri beliau dan istrinya meninggal selama setahun, terselamatkan oleh penduduk lokal ya di Biak kira-kira setahun sampai akhirnya berhasil bertahan hidup dan pulang. Kemudian trauma untuk kembali ke Indonesia, kemudian karena ingin tetap berkontribusi ke Kusta di Indonesia, kemudian dia mendirikan NLR itu. Betul tadi mulai di Indonesia tahun 75 Bu, Bapak Ibu, sebagai sebuah NGO internasional, fokusnya tetap Kusta. Tapi kemudian belakangan ini ketika saya bergabung ada 2 perasaan ya. Seringkali kan ketika kita sudah lama sekali wah luar biasa ini UGM universitas tertua keren gitu ya. Tapi ketika sejak sudah tertua ngurusi Kusta ngapain aja nggak beres-beres gitu. Jadi kadang-kadang jadi tidak enak juga sebenarnya menjadi satu-satunya organisasi yang sudah begitu lama menjadi mitranya Kemenkes, tapi kita belum berhasil sampai hari ini. Masih bercita-cita untuk zero transmission, zero leprosy itu masih cita-cita. Jadi itu NLR Bapak Ibu, terus sampai hari ini kita masih ada. Tapi kemudian kita berubah status menjadi yayasan, jadi di local led development gitu ya. Jadi sekarang diserahkan sepenuhnya ke kita, ke Indonesia. Kita membentuk aliansi saja. Jadi NLR Belanda tetap ada sebagai organisasi mandiri. NLR Indonesia juga ada sebagai yayasan mandiri juga. Board kita dari sini. Di Dewan Pembina kita ada Prof. Dini yang tadi berkali-kali sebut sebagai pakar leprosi juga. Terus ada pendiri yayasan sebenarnya malah mantan Dirjen P2M Pak Nyoman ya, Pak Nyoman Kandun. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang memang concern di isu itu. Kemudian ada Prof profesor yang kemudian fokus di disabilitas, karena kita pastikan bahwa Kusta itu tidak hanya soal medis pengobatan, tapi ada OYPMK tadi. Ada saudara-saudara kita yang terstigma luar biasa, yang sampai depresi dan banyak hal. Nanti tadi sudah diceritain mungkin tema berikutnya. Jadi poinnya NLR tetap ada sejak 2018 menjadi yayasan. Sekarang nama kita ubah, tidak lagi Netherlands Leprosy Relief, tapi menjadi U-nya kecil until no leprosy remains. Jadi kalau lepra kusta masih ada, kayaknya NLR masih ada. Kalau sudah tidak ada, ya baru kemudian kita berpikir mau jadi apa yayasan ini nanti. Baik Pak Agus, luar biasa sejarah dari NLR Indonesia. Kalau boleh diceritakan secara singkat, kiprah atau kegiatan utama yang dilakukan NLR Indonesia apa Pak? Sebenarnya ketika saya diajak masuk itu jangan-jangan terinspirasi Kemenkes Bu. Kan biasanya yang mengurus selalu dokter ya. Kemudian Kemenkes kayaknya mungkin diperlukan orang dengan background lain lah untuk, mungkin itu salah satu pemikiran. Jadi kemudian direkturnya diserahkan ke orang yang urusannya public policy. Saya public policy Bapak Ibu tadi disampaikan, saya pernah tenaga ahli di Badan Legislasi DPR 11 tahun sama beberapa teman. Terus kemudian betul-betul democratic governance, urusan policy, bagaimana pembuatan undang-undang dan seterusnya, sehingga tahu bagaimana sih mekanisme kira-kira mempengaruhi kebijakan. Perspektif itulah yang dibawa oleh kawan-kawan LR termasuk di Belanda ketika mendekati untuk mengajak bergabung. Karena itu yang dilakukan NLR kita ubah setelah puluhan tahun tetap sama yang dilakukan, rutin doing the same thing, pendampingan, pelatihan untuk kawan-kawan tidak kita tinggalkan, tetap jalan, tapi kemudian kita tambah komponen. Sekarang ada 3 goal. Goal yang pertama yang kita ingin dorong, seperti tadi berkali-kali Bu Regina sampaikan, adalah mendorong komitmen pemerintah. 1. Jadi scaling up policy-nya. Kalau policy ya berarti akan muncul program, kalau perlu anggaran gitu ya. Yang sekarang ini selalu menjadi masalah. Kusta itu bontot, selalu bontot. Apalagi di daerah. Bapak Ibu, Wasor tadi yang istilah populer sekali ya, wakil supervisor, pengawas, petugas Kusta lah di provinsi. Kabupaten itu nggak punya budget untuk bagaimana dia bisa turun ke puskesmas. Padahal kalau di daerah-daerah di timur itu Bu, jarak dari kota kabupaten ke puskesmasnya itu mahal untuk bisa sampai ke situ. Nah itu nggak ada anggaran untuk bisa melakukan padahal dia berkewajiban melakukan pengawasan. Jadi masih itu yang bagian dari komitmen. Belum lagi dari sisi komitmen
rotasi ya, pelatihan kita lakukan dalam sekian bulan setelah pelatihan tiba-tiba diganti gitu. Jadi itu investasi sia-sia oleh Kemenkes, oleh kita seringkali terjadi. Karena itu komitmen Bu, satu kita ingin mendorong agar beneran policy, komitmen, ada program, kalau perlu ada anggarannya itu bisa muncul. Dan itu harus muncul kebijakan. Itu goal satu. Yang kedua, kita ingin mengubah, kalau dulu kan cukup banyak komponen tata laksana. Sekarang kita ingin benar-benar di goal 2 kita adalah pencegahan. Adalah scaling up PEP tadi. Jadi komi profilaksis betul-betul kita akan sekarang kita gunakan 70% budget kita betul-betul untuk ngurusi ini, Bu. Agar kemudian kalau sungguh-sungguh active case finding dicari beneran, kemudian kontaknya dikasih SDR. Saya meyakini dan seperti rekomendasi WHO juga dan kita selalu diskusi, sepertinya itu akan bisa kita upayakan, hentikan dulu transmisinya, hentikan dulu penularannya, fokus dulu di sini. Dan indikator baru fase 1 WHO tadi mungkin salah satu yang mungkin akan kita dorong digunakan ya Bu. Tidak lagi eliminasi 1/10.000, tapi memang harus tidak ada kasus anak 5 tahun berturut-turut, tidak ada kasus baru di tempat yang sama 3 tahun berturut-turut. Lalu yang fase ketiga yang 10 tahun tidak ada kasus asli dari situ. Itu menurut saya memang harus beneran didorong, dan kalau Kemenkes bisa menetapkan itu jadi indikator, di daerah juga harus melakukan itu, mungkin sesuatu ya. Terus yang ketiga, kita ingin tetap mensupport kawan-kawan OYPMK, saudara kita OYPMK, agar satu tentu stigmanya berkurang, masyarakat bisa lebih punya informasi yang lebih lurus lah. Dalam salah satu pendekatan kita Bu yang tadi disebutkan Bu Regina soal misalnya leprosy friendly village itu, desa sahabat kusta itu kan kita ingin melibatkan lebih banyak masyarakat di situ. Bapak Ibu mungkin saya agak terkejut ya ketika misalnya ada seorang tokoh agama yang sering muncul di TV tiba-tiba membuat statement ceramah menyatakan bahwa kalau kalau berhubungan suami istri pada saat datang bulan, maka Anda akan kena kusta. Kalimat seperti itu tokoh agama, bayangkan. Itu kan kalau tokoh agamanya tidak tepat informasinya, dan hal seperti itu mungkin karena itu kemudian dalam keinginan NLR yang ketiga yang melibatkan masyarakat lebih luas untuk menjadi bagian upaya untuk meluruskan perspektif yang tidak tepat soal kusta tadi. Tentu di dalam masyarakat kita ajak kawan-kawan, kita support organisasi orang yang orang yang pernah mengalami kusta, YPMK. Teman-teman yang konsorsium pelita itu kan bagian dari mitranya NLR juga. Jadi kita fasilitasi, kita perkuat, kita beri pemberdayaan, kita dorong untuk berjejaring karena jumlahnya tadi tidak akan kuat kalau dia tidak bergandengan juga, misalnya dengan disability movement yang lain. Maka yang kita dorong berikutnya adalah membantu kawan-kawan ini mengorganisir diri jadi kuat, terus berjejaring dengan yang lain-lain gitu ya. Dengan tentu yang ketiga lagi kita sambungkan dengan yang pertama, kita ingin membuka aksesnya juga. Menurut kami di NLR tidak cukup kalau kemudian kawan-kawan dibantu, diorganisir, dilatih agar bisa, tapi kemudian dilepas begitu saja tanpa kita bukakan juga aksesnya. Sehingga salah satu yang kita dorong NLR, bagaimana kitalah yang datang ke dinas provinsi, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, agar akses terhadap layanan dasar bagi kawan-kawan OYPMK itu bisa terwujud. Bapak Ibu, yang saya bisa laporkan dari lapangan, masih banyak kawan-kawan OYPMK itu bahkan KTP aja nggak ada, data kependudukannya nggak ada. Kalau nggak ada data kependudukan berarti nggak bisa dong mengakses PKH, jaminan sosial yang lain nggak dapat dia. Jadi kenapa ya? Karena stigma tadi, masih stigma diri, menyembunyikan diri karena khawatir dikucilkan dan seterusnya. Jadi 3 hal itu yang menjadi tujuan goalnya NLR. Kita berharap mimpi kita kalau RAN Kusta kan 2027. SDG 2030, Global Zero Leprosy-nya WHO 2030. NLR agak pesimis dikit, kita pasang 2040. 2040 ya. Enggak sampai 2045. Pesimis, Pak. Agak pesimis dikit. Karena kita masih meyakini ada banyak kendala. Oke lah, kalau 2030 kita ulur 10 tahun.
Harapannya 2040 memang betul-betul zero. Ya. Harapannya ya mudah-mudahan betul begitu. Dan tapi di 5 tahun ini Bu Regina NLR memasang target 50% turun kasus baru. Ambisius juga ya. Iya, ambisiusnya. Tapi begitu tadi ceritanya Bu Regina agak deg-degan juga ini. Sementara dari kemampuan sumber daya saat ini kita hanya mampu dari 114 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi, kami hanya mampu berkontribusi di 39. 39. Artinya masih banyak itu yang NLR ya, Pak, ya? Yang kita bersama kawan-kawan. Sementara sekali lagi meskipun kita di 39 sedapat mungkin kita dorong cost sharing gitu ya. Jadi lebih banyak komponen sebenarnya Kementerian Kesehatan, kita ulik-ulik agar pemerintah daerah mulai muncul. Dan kemudian kita hanya akan menjadi mitra dan filling the gap saja kira-kira. Jadi kita tidak kalau memang daerah itu benar-benar tidak ada budget untuk wasornya pergi, oke lah kita alokasikan sedikit ya melalui Kemenkes tentu. Tapi harapan kita mestinya tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah yang sudah memungut pajak dan seterusnya. Jadi bukan, mari tidak kita ambil alih pekerjaan pemerintah. Kasihan pemerintah nggak punya kerjaan nanti. Jadi kita ingin tetap pemerintah, tapi kita bisa menjadi bagian. Dan di RAN itu jelas sekali disebutkan community involvement. Jadi harusnya nomor 1 bahkan. Iya, nomor strategi 1. nomor 1. Dan orang selalu bicara kalau di disabilitas kegiatan movement disability movement kan kita kenal ada CBR ya, community based rehabilitation. Jadi masyarakat itu punya sumber daya sebenarnya. Kalau kita ajak bareng siapa bisa menyumbang apa itu akan jauh lebih baik. Terus yang nomor 1 tadi seperti tadi Bu sampaikan, goal pertama kita kenapa harus hanya Kemenkes gitu. Padahal ada Kementerian Desa yang mengalokasikan 1 bahkan mau dinaikkan lagi 1 miliar lebih per desa. Lurah 14 iya. gitu ya, Pak. Iya, ya 9 tahun 8 tahun. 8 tahun. Nah, kenapa sumber daya lokal seperti ini nggak dimanfaatkan? Kenapa penyusunan APBDes itu tidak mikiri warganya juga yang PMK misalnya, itu kita dorong. Lalu Bappenas, saya gembira tadi Bu Regina menyampaikan Kemenkes sudah bersama Bappenas untuk mencoba mendorong ada Perpres. Inpres. Kalau kita dalam diskusi dengan kawan-kawan yang isu TB sudah ada Inpresnya, itu sudah ada Perpresnya sudah ada. Itu pun kawan-kawan masih bercerita banyak kendalanya gitu ya. Bayangkan kusta yang nggak ada. Tapi syukurlah kalau misalnya ada landasan itu. Di beberapa pertemuan yang kami, Bu Regina dan saya ketemu di Maluku misalnya, keluhan kawan-kawan di lapangan itu kan bahkan mau menggunakan BOK aja kesulitan ya Bu. Karena di situ tidak secara jelas bisa untuk berkegiatan urusan kusta. Nah, jadi kadang-kadang sampai kemudian BOK 40 sekian persen nggak terserap juga ya Bu ya. Jadi mungkin hal-hal teknis yang menghambat ini mungkin perlu di... Saya terlalu banyak ngomong ya? Enggak kok Pak. Beberapa pertanyaan sudah terjawab, tapi nggak apa-apa. Nanti kita kembali ke Pak Agus dengan 3 strategi NLR tadi. Saya beralih ke Mas Ahmad dari SPI. Sama Mas, pertanyaannya mungkin bisa diceritakan apa itu SPI, kemudian sejarahnya bagaimana, dan kiprahnya sampai saat ini. Silakan Mas Ahmad. Ya. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi SPI itu singkatan dari Sahabat Pendamping OYPMK Indramayu yang beranggotakan kami merupakan kelompok OYPMK yang tergabung sebagai menjadi peer counselor atau pendamping sebaya. Kami juga terdiri dari OYPMK dari berbagai desa di Indramayu. Kami selama ini beranggotakan alhamdulillah baru 11 anggota seperti itu. Dan kiprahnya, kiprahnya SPI selama ini itu awalnya secara formal itu setelah dilatih menjadi
teman sebaya, pendamping sebaya, kami melakukan pendampingan kepada OYPMK yang mempunyai masalah. Dalam hal ini mempunyai masalah stigma, masalah mental, masalah putus obat, dan lain sebagainya. Kurang dekat ya, Pak ya? Ya. Seiring waktu kami SPI juga bergerak ikut melibatkan menjadi panitia peringatan Hari Kusta Sedunia di tahun 2023. Kami juga ikut merancang, membuat proposal yang didampingi oleh NLR. Kami juga dilatih mengajukan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indramayu. Seperti itu kiprahnya, Dok. Ya, luar biasa, Mas Ahmad. Tadi sempat disebutkan mengenai pendamping sebaya, tapi kemudian teman-teman ini merasa kok kita sepertinya pengen berorganisasi gitu ya, Pak ya? Oh iya, ada yang ketinggalan. Jadi awalnya kita dipilih menjadi orang yang pernah mengalami kusta, dilatih sebagai pendamping sebaya. Nah, setelah pelatihan, kami sering kumpul, entah di rumah saya ataupun ke teman SPI yang lain. Sambil curhat, saling bertukar pikiran, cerita. Akhirnya kami menjadikan kelompok sepakat untuk menjadi kelompok OYPMK dan diberi nama SPI, Sahabat Pendamping OYPMK Indramayu. Ya, itu kira-kira. luar biasa. Dan Mas Ahmad terpilih secara aklamasi menjadi ketua ini. Iya, kebetulan teman-teman menunjuk saya menjadi ketuanya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mas Ahmad. Mas Ahmad asli Indramayu? Asli Indramayu. Oh ya, tapi saat ini bertempat tinggal di Indramayu ya? Bertempat di Indramayu juga. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Saya beralih dulu ke perkenalan singkat dari Pak Himawan mengenai instansinya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ya Pak. Boleh diceritakan apakah dari profil badan ini, bukan badan ya, apakah ada bersinggungan dengan kusta dan disabilitas Pak? Baik, terima kasih Ibu Dokter. Selamat pagi semuanya, sahabat yang hari ini hadir. Saya senang. Jadi ketika saya ketemu Mas Agus ini, kita bicara dan diskusi soal kusta. Kemudian saya bilang, saya nggak ngerti kusta, Mas Agus. Yang saya tahu, saya ini Kadisnaker 5 tahun. Saya menangani disabilitas yang banyak. Begitu. Ada problem mendasar untuk akses pekerjaan bagi disabilitas. Itu yang saya tangani. Nah, kemudian apakah kemudian ini relate dengan itu? Saya bilang begitu dengan Mas Agus. Kayaknya ada juga sih relate-nya gitu. Karena perlu juga kawan-kawan yang OBMK ini ya ini diberi kesempatan untuk tumbuh kembang gitu dengan asas equity dan equality itu tadi. Karena apapun dia warga negara yang kemudian harus diberi kesempatan untuk bisa hidup mandiri dan yang lain. Nah, saya oke deh kalau mau bicara soal itu. Setelah itu saya coba buka informasi mengenai kusta di Jatim. Ngeri juga Bu saya gitu. Aduh, kepala saya garuk-garuk gitu. Ternyata Musli daerah pantai yang banyak gitu. Satu aja di selatan Lumajang ya yang tinggi. Nah, setelah saya lihat ya, wah ini PR-nya. Saya bicara sama Mas Agus. Boleh dong nanti kalau saya pulang dari Jogja saya tulis di media, saya bilang gitu ya, atau ada bahan gitu untuk manasi situasi gitu. Orang Jawa Timur itu kalau nggak dipanasi nggak anget Mbak gitu ya. Jadi kita komporin dari tulisan media ternyata bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah begitu harus gitu. Ini kan kalau dari data kelihatan sekali itu pertumbuhannya luar biasa ya. Kalau pertumbuhannya yang bagus nggak apa-apa, ini pertumbuhan penyebaran kusta kan gitu. Bahkan saya baru dengar juga ada satu daerah tertentu itu isolasi bagi penderita kusta masuk di situ. Nah, itu di wilayah utara gitu, Madura gitu. Nah,
dari situ saya saya bisa hadir dan saya akan turut serta support dan saya kan peneliti HAM ya. Jadi cocoklah kalau bicara mengenai hak untuk kesetaraan dan persamaan. Oleh sebab itu. Nah, pengalaman saya 5 tahun di Disnaker mungkin bisa jadi potret penanganan disabilitas di Jawa Timur. Bagaimana harus kerja keras. Memang satu hal pertama adalah komitmen pimpinan daerah. Kalau soal-soal yang disabilitas ini. Kalau pimpinan daerah tidak punya komitmen, selesai persoalannya. Karena dianggap nggak penting banget gitu ya. Tapi ini kan warga negara yang punya hak yang sama gitu. Satu. Yang kedua, kita mesti ngomporin juga anggota dewan begitu ya. Mereka supaya pertama harus ngerti dulu Bu gitu ya. Ngerti what happened with Gusta gitu. Bagaimana itu situasinya. Saya sudah langsung kemarin bicara dengan beberapa anggota dewan begitu soal Gusta ini. Nah, yang ketiga juga, kemudian ketika komitmen ini menjadi bagian, lalu OPD yang menangani, ini kan harus rembuknya grup di antara OPD yang ada, tidak bisa satu gitu loh. Dinsos oke, Dinsnaker oke, Dinkes oke, Bapeda. Bapeda ini kan tidak boleh hanya menjadi badan pencorek perencanaan daerah kan gitu. Badan pencorek. Ya, ya ini kayak himbauan begitu ya gitu ya. Jadi tidak bisa begitu. Lalu kemudian tanpa tahu mengenai hal ihwal dan persoalannya, lalu ketika ada soal program main coret saja begitu. Ini kan harus ada yang menjelaskan. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, ini adalah persoalan yang harus integrated. Tidak bisa disalahkan Dinkes saja. Tidak bisa. Bapeda saja, tapi harus dibangun awareness by knowledge dulu gitu ya. Benar-benar ini sebuah ancaman. Kalau saya lihat mapping saya langsung kelihatan Burkina ini, daerah pantai Bu yang paling banyak ya di Jawa Timur, ya baik utara dan satu Lumajang. Nah, kalau itu yang akan dilakukan kebetulan memang kalau dari skala regulasi sebenarnya untuk disabilitas itu khusus ketenagakerjaan itu sudah terintegrasi antara Disnaker dan Kemendagri. Itu. Nah pertanyaannya untuk Kusta sudah kesehatan dan Mendagri sudah ini. Jadi di tingkat nasional harus ada integrasi kebijakan dulu gitu ya. Ya kalau koordinasi itu sulit karena koordinasi itu perlu duit. Koordinasi itu rokok, duit dan nasi biasanya. Kalau hanya omongan nggak jalan. Jadi ingatnya koordinasi itu rokok, duit, dan nasi. Jadi kalau hanya ketemu kumpul-kumpul, nggak ada duitnya, nggak ada yang dimakan bersama dalam tanda petik, nggak jalan. Jadi oleh sebab itu secara nasional menurut hemat kami belajar dari ULD Bunda itu harus terkoordinasi antara Kementerian Teknis dengan Kemendagri. Pemda itu takutnya hanya cuma Kemendagri. Dengan kementerian lain enggak takut. Ya, ini itu kira-kira ketertarikan saya dan saya sudah bilang sama Mas Agus. Oke, Jawa Timur tak jaganya saya bilang. Ya kebetulan kalau Mbak-mbak nanti buka di medsos ya nama himbauan S2 Bagio di situ muncullah kegiatan nakal saya apa ada di situ semua. Jadi saya ini pernah jadi dosen di Fakultas Hukum UNER, lalu sama-sama bekerja di lembaga negara, di DPR juga, di MK juga, lalu sadar kembali ke Jawa Timur gitu ya, karena ditarik, lalu saya jadi kepala biro hukum, jadi kadisnaker, tetap jadi dosen sampai sekarang dan jadi gurunya orang-orang legislatif, ngajarin politik. Ya. Politik itu kan paling seru dan menggelikan karena politik itu orang ngumpul diidik-idik, itu menggelikan. Saya kira itu dulu menurut saya. Nanti kalau mau tanya yang lebih jauh, saya dengan senang hati. Thank you, Dok. Ya, terima kasih Pak Imawan, luar biasa pengalamannya. Jadi maaf sedikit bertanya mengenai ULD tadi, Unit Layanan Disabilitas. Oke. Ya. Saya, waduh, ini effortnya luar biasa, Mbak, untuk mengadakan unit layanan disabilitas ini. Jadi kami di Jawa Timur
ada bahan ini tayangan saya, Mas. Oh, Kalau silakan. ada, supaya teman-teman Ya. juga bisa meng-capture gitu ya. Di slide yang ke berapa ini? Ke-18 langsung lah, supaya nanti bisa dipotret. Ya, nah ganteng kan orangnya di situ maksudnya, yang di sini udah tua. Langsung, nah ini kira-kira. Jadi ini yang kita punya. Nah, kalau untuk ini kelihatan bahwa nanti kota Pasuruan itu penting, gitu. Karena ternyata kota tapi prevalensi lepranya luar biasa. Ya, Pasuruan salah satu. Tapi lepranya kok akeh, bingung aku ya, waduh ini di mana persoalannya ya, kayak gitu. Jadi ini ULD di provinsi punya ULD di setengah provinsi. Nah, lanjut ke bawah, Mas, ke bawah. Terus ke gambar-gambar aja supaya nanti ya. Slide 18. Nah, ini terus. Nah, ini kita itu kalau menangani disabilitas nggak bisa hanya menangani pelatihan disabilitas, tapi langsung menangani perusahaannya juga, menempatkan, melatih. Karena kita kalau dengan perusahaan itu, ini kategori disabilitasnya begini, butuh yang seperti ini di tempatmu. Jadi kita advokasi dari pelatihan sampai penempatan. Kan memang aturannya kan 1% kalau untuk perusahaan swasta penempatan disabilitas. Kalau pemerintah 2% sama BUMD, BUMN gitu. Nah, itu pasal yang dihafal tapi nggak pernah nyata. Adanya di dunia maya ya itu. Jadi advokasi disabilitas itu tidak bisa duduk, tapi harus serius. Lalu kita nah, saya waktu menaikkan ini menggunakan perangkat pengawas ketenagakerjaan di tempat saya. Kamu kalau turun tidak boleh hanya lihat upah. Kamu teliti juga disabilitas sudah ada belum? Kalau belum lapor, kita panggil pengusahanya. Lalu kira-kira yang bisa dikerjakan disabilitas itu apa? Lantas kita latih. Gitu caranya. Jadi memang harus dari hulu ke hilir kita kerjakan. Ini. Jadi ada 10 daerah. Nah, untuk memotivasi ini kita juga di provinsi mendirikan layanan disabilitas gitu. Jadi simultan. Jadi orang ngomong tok gitu, provinsinya juga, kabupatennya juga gitu. Dan kita harus turun. Saya kira itu dulu. Ya, terima kasih Pak Imawan. Nanti kita akan kembali membahas ULD ini di pertanyaan selanjutnya. Mungkin kembali ke situasi pasca pandemi tadi ya, yang merupakan tema dari talk show kali ini. Jadi kita ingin tahu dari pengalaman NLR yang selama ini aktif di lapangan dan juga nanti dari Mas Ahmad pengalamannya di masa pandemi ini bagaimana? Mungkin dari Pak Agus dulu, kira-kira semasa pandemi COVID kemarin, meskipun Pak Agus mungkin belum masuk secara sepenuhnya ke NLR dan Kusta, tapi apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam hal eliminasi Kusta maupun melaksanakan kegiatan selama pandemi? Dan juga apakah isu stigma itu menjadi lebih kuat ketika masa pandemi? Sebenarnya data yang tadi di-share Dr. Regina itu menunjukkan ya, ketika semua sumber daya direalokasikan untuk urusan COVID, bisa dibayangkan apa yang terjadi untuk neglected. Jadi kusta itu bukan hanya memang neglected tropical disease, tapi at the bottom of the neglected gitu ya. Jadi betul-betul nggak ada apa-apa. Active case finding nggak ada, bahkan betul-betul nggak ada pelayanan. Jadi memang kalau catatan kami di obrolan dengan teman-teman program ya memang sangat terabaikan. Jadi kalau mungkin di salah satu program yang kita lakukan di Kuningan dan di Bekasi yang itu jelas sekali bahwa pada saat pandemi bahkan melaksanakan program pun nggak bisa ya karena pembatasan pergerakan dan seterusnya. Jadi betul-betul sudah diabaikan saja. Jadi praktis hampir setahun nggak terjadi apa-apa. Jadi vakum, nggak jalan sama sekali. Itu yang terjadi. Tetapi
begitu kita sudah mulai situasi mulai normal, mulai bergerak lagi, baru mulai nampak. Makanya kalau temuan kasusnya kan naik jadi 14.000 tadi Bu ya. Itu karena memang Sudah mulai ya normal mulai lagi. lagi ada Ya. gerakan ke arah situ. Sumber daya puskesmas yang terbatas, semuanya ngurusi COVID yang nggak ada Bu. Jadi SDM yang ngurusi COVID, uangnya semua direalokasi, terminologinya kan direalokasi ya, Iya. direalokasi untuk itu, jadi bisa dibayar. Direfocusing, betul, terminologinya direfocusing. Artinya enggak, ya memang nggak ada sumber daya apapun. Jadi itu yang terjadi. Tapi saya pikir tadi Bu Hana sampaikan juga, pasca COVID, ketika sudah mulai menggeliat, maka orang rebutan nih sumber daya. Jadi semua menjadi merasa penting. Ya memang penting, semua penting. Sehingga di situlah kenapa Kusta selalu, ini pikiran kita ya ketika diskusi, kenapa selalu nggak apa-apa lah, fokus dulu yang penyakit yang kemudian potensi kematiannya tinggi gitu ya. Sehingga Akusta masih 10 tahun lagi. Jadi nggak bikin meninggal dunia. Ya, akhirnya makin terabaikan. Sementara kita di kawan-kawan yang berkecimpung di isu ini selalu bilang sebenarnya OYPMK itu memang mungkin tidak meninggal ya, mungkin hanya akan deformitas, mengalami kecacatan, tapi secara jiwa sebenarnya sudah meninggal gitu ya, karena apa, dignity-nya hilang, harga dirinya hilang, terkucilkan, dan kemiskinan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan lagi karena livelihood-nya kesulitan. Jadi nggak bisa lagi. Kalau kemudian ada yang jualan karena stigma, siapa yang mau beli gitu ya? Nggak ada yang mau membeli. Dagangan dibikin ya karena persepsi yang masih keliru tadi menyebabkan kawan-kawan yang itu menjadi masalah. Di kota ketika ada kawan-kawan di Indramayu ketika ada kawan SPI yang kemudian aktif memberikan kesadaran, meyakinkan kawan-kawan pendidikan sendiri bahwa ayo tetap semangat, dan pendampingan seperti makanya peer counseling tadi yang dilakukan, karena Bapak Ibu, depresi, mental health itu menjadi salah satu konsekuensi yang langsung ketika makanya kemudian orang cenderung concealing, menyembunyikan karena khawatir di stigma tadi. Makanya mengaku saya kusta itu berat loh. Betul. Datang ke puskesmas lalu mengaku, kemudian ketemu itu berat. Konsekuensi berikutnya adalah penghidupan. Karena orang bisa kehilangan pekerjaan, orang bisa yang buka peracangan nggak lagi ada yang beli, yang tadinya bisa bikin rempeyek nggak bisa lagi bikin, karena kemudian langsung hilang saja di stigma. Sehingga kemudian betul ketika orang akhirnya memilih untuk self stigma, menyembunyikan diri, udahlah nggak usah ngaku, nggak usah, karena ngaku siapa yang menanggung hidup saya setelah ini. Nah, pertanyaan seperti itu yang kita luput diskusikan. Karena itu melibatkan Dinas Tenaga Kerja, sepakat. Pak Imam tadi menyebut unit layanan disabilitas itu mandat sebenarnya di undang-undang. Tapi berapa sih kabupaten Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota. Baru ada 10 yang bikin. Artinya masih ada sekian lagi nggak bikin. Padahal itu perintah undang-undang. Satu. Kedua, disabilitas berbunyi memang, tapi kusta nggak masuk di dalamnya. Padahal sekali lagi, kalau kusta mestinya jangan menunggu sampai disabilitas baru bisa dimasukkan. Panjang butuh waktunya. Tapi begitu sudah berani membuka diri bahwa saya datang dan minta diobati kusta, harusnya sudah masuk di kelompok yang bisa masuk di disabilitas tadi. Jadi tidak menunggu sampai benar-benar mengalami disabilitas. Padahal kalau kita ketemu, diobati dengan cepat, disabilitasnya kan memang inginnya kita cegah gitu ya. Tetapi sudah terdaftar sebagai OYPMK, ya sebaiknya ini sudah memang bisa dimasukkan. Jadi mungkin kalau ada polisinya bisa kita tambah Pak Him, disabilitas dan OYPMK mungkin itu akan jauh lebih memungkinkan. Nah, harapan kita Pak Imawan di Jawa Timur yang kita akan mulai, Bu Regina, ya itu tadi pengambil kebijakannya yang harusnya kita sadarkan bahwa ini real problem. Bayangkan ketika anggota DPR dapilnya di provinsi itu kemudian tidak sadar bahwa ada masalah dan tertinggi. Nah itu kan jadi mungkin kita memang harus lebih sering
promosi, bukan promosi ya, apa membangun pemahaman publik. Iya. Kusta masih ada awareness raising. Jadi 4, kalau di NLR 4 strategi pokoknya itu Bu Astri. 1, awareness raising, kita pengen tetap lakukan. Kalau Bapak Ibu lihat video tadi, itu salah satu upaya kita. Ya. Kemudian yang kedua advokasi, jadi evidence based advokasi, betul. Pemerintah itu harus kita supply dengan data real, dengan Kemenkes kita evaluasi waktu itu ya, kita ini loh nyata, dan baru kemudian kita supply informasi data itu kepada pengambil kebijakannya. Dan Kemenkes mengusulkan, betul. Tapi ada yang nanti mencoret tadi. Kalau petugas pencoretan ini tidak sadar bahwa ini penting, ya Bu Regina akan kesulitan untuk kemudian melindungi mata anggaran yang sebenarnya beliau usulkan tadi. Jadi mungkin ini yang kita ingin dorong. Ya, coba kita tanya pengalaman Mas Ahmad yang menjadi PMK sudah berapa tahun, Mas? Oh iya, mungkin bisa diceritakan kalau boleh kami tahu sharing waktu pertama kali terkena kusta itu seperti apa, kemudian nanti mungkin bisa cerita sedikit cerita masa pandemi itu apakah memang benar-benar mengalami apa yang tadi disampaikan Pak Agus juga. Silakan. Jadi saya sebagai OYPMK sebelumnya saya tahunya kusta itu penyakit menular, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, gejala kusta itu sudah ada sebelum saya berangkat ke Polandia. Jadi saya pernah ke Polandia ke PMI. TKI. Iya, pekerja PMI. migran. Iya. Oh, pekerja migran. Sekarang istilahnya PMI. Di bidang perusahaan produksi spare part elektronik dan mobil. Iya, betul. Keterampilan teknik. Iya, jadi di sini di kaki kiri saya itu ada gejala kusta bercak putih, tidak terasa, tidak gatal. Tetapi saya mengabaikan, tidak berobat, tidak periksa. Nah, kemudian saya berangkat ke Polandia itu selama 2,5 tahun. Nah, di tahun pertama itu kan awalnya masih di kaki sebelah kiri. Setahun pertama di sana itu gejala bertambah. Di tangan bercak-bercak merah, tidak terasa, tidak gatal, tidak sakit. Di muka, di telinga, di badan, banyak sekali. Di tahun pertama di Polandia. Puncaknya itu 2 tahun lebih lah, 2 tahun 2 bulan. Di kaki kiri saya ini terdapat luka. Jadi 4 jari ini 80% kukunya itu lepas atau copot. Iya, tidak berasa. Akhirnya saya periksa ke klinik di sana 3 kali, ke rumah sakit 1 kali, tetapi tidak ada perubahan. Tidak ada yang tahu kalau tidak ada yang tahu. di sana sudah nggak ada soalnya. Iya. Polandia udah nggak ada kusta. Iya, gitu. Iya, penyakit dari zaman dulu soalnya. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Indonesia karena meskipun tidak sakit, tapi kan saya bekerja tidak nyaman, apalagi di kaki. Beda cerita kalau di tangan atau di mana ya. Nah, saya pulang ke Indonesia langsung belum ke ini dulu ahli bedah. Ahli bedah atas saran teman saya. Untuk kukunya yang lepas itu. Iya betul, kan saya pulang kondisinya ini ya, ada luka ya, kukunya juga terkelupas. Jadi atas saran teman saya di ahli bedah, tapi tetap tidak ada perubahan. Beliau juga mengatakan hanya sebatas luka biasa. Nah, jadi kemudian setelah itu paman saya kebetulan menjadi pemerintah desa. Ya, merujuk saya, minta tolong boleh nggak izin ke saya ini yang difoto di tangan karena bercak merah, ya kan? Dikirim ke petugas puskesmas, dok. Ya begitu. Akhirnya saya datang ke puskesmas. Kebetulan di sana itu ada dokter yang sedang melakukan penelitian tentang kusta bersama dengan staf lapangan NLR juga ada di sana. Jadi saya
ditemani bertiga sama beliau-beliau ini, langsung dicek darahnya, diambil darah di telinga, di kuku saya juga nih, di jari saya ini. Ini juga bahal nih, tidak terasa nih satu nih. Nah akhirnya dibawa ke lab dengan hasil didiagnosa saya terkena kusta. Nah kemudian saya dikasih obat kusta selama 1 tahun. Itu harus rajin, nggak boleh bolong-bolong. Sampai sekarang alhamdulillah sudah lulus pengobatannya. Begitu. Gitu ceritanya. Iya. Iya, menarik sekali. Waktu di Polandia sempat ada yang nanya, nggak Mas, kamu kenapa kok bercak-bercak gitu, kok nggak periksa temennya misalnya Dari sama. teman sesama mes itu tidak ada. Dari teman sekerja juga tidak ada. Cuma ya paling saya beranggapan hanya alergi biasa. Apalagi cuaca Indonesia sama Eropa beda mungkin. Iya, iya. Saya beranggapannya seperti itu. Wes, Eropa ini. Penyakit alergi. Dan kenapa nggak hilang-hilang ya kan? Tapi sebenarnya sebagai pekerja migran di sana ada boleh periksa ke poliklinik itu Boleh. ditanggung ya. Boleh Jadi oke. ditanggung sama Ya. NPC di sana ya. Oke. Heeh. Oke, ya. Ah, Oh betul, iya, betul. karena resmi. Baik. Nah, ketika pulang itu masih pandemi ya, Mas? Atau Kalau saya kebetulan di tahun 2002 bulan 6 2022 sudah pasca. pandemi ya. Oke, ya. Heeh. Ya. Masih di sana Pandemi ya. di Eropa. Di sana. Oke. Nah, iya. Boleh ceritakan nggak Mas, mungkin pengalaman Mas Ahmad atau teman-teman sesama SPI atau yang dulu didampingi, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika pandemi terkait untuk misalnya ke puskesmas atau dapat obat atau mungkin tadi seperti disinggung juga kesempatan dapat kerja, jualan dan sebagainya itu waktu pandemi gimana Mas ceritanya? Ya. Kalau saya pribadi kan pandemi masih di sana Eropa. ya di Eropa, berarti kan Tidak merasakan mengalami. dampaknya secara langsung. Ya. Nah dari teman SPI yang lain yang masih dalam pengobatan di saat pandemi itu tidak terkendala untuk mengambil obat di puskesmas. Iya, dari segi kontrol tiap bulan juga tidak ada kendala, katanya seperti itu. Nah, untuk yang kan SPI teman saya juga ada yang dilatar belakangi sebagai pedagang, petani, konveksi juga ada. Nah, sebagai pengusaha konveksi dari segi pekerjaan pendapatan dia Menurun. Pak. Itu. Nah, ada lagi yang toko sembako. Dia juga menceritakan pendapatannya menurun. Ada lagi yang sebagai penyalur pemasangan wifi, bos wifi lah, itu kira-kira. Itu malah laku meningkat karena aktivitas kebanyakan di rumah pada saat pandemi. Oh iya. Itu. Iya, oke. Tapi itu yang menurun itu bukan nggak terkait karena kustanya ya, tapi semua kan memang menurun ya siapapun karena COVID-nya ya. Betul, Iya. seperti itu. Oke, tapi tidak ada yang bercerita misalnya ketika pandemi dia tidak dapat kesempatan kerja, tapi karena beliau berdisabilitas atau karena kusta itu tidak ada cerita pengalaman seperti itu tidak ada. Baik-baik saja ya. Tidak ada kesulitan kayak Oke. gitu. Pas waktu pandemi itu dari segi pengambilan obat, kontrol ke nggak masalah ya. Tidak ada masalah. Oke. Kebetulan ya. Temennya Mas Ahmad ada yang pernah mengakses ini ULD tadi yang unit layanan disabilitas di Indramayu atau di Jawa Barat? Di Bandung mungkin pernah dengar mungkin? Belum Saya belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar. Tapi Mas Ahmad pernah dengar mengenai ULD? Di sini. Baru di sini dengarnya. Ya, nanti bisa ngobrol dulu sama Pak Imawan. Oke. Belum. Ya, oke. Ini tadi saya sudah di warning panitia karena tinggal 5 menit, tapi saya ingin bertanya ke Bapak-bapak. Mungkin masing-masing nanti bisa memberikan pandangannya. Tadi kan berkali-kali kita mendengar adanya hambatan berupa komitmen pemerintah yang masih rendah ya, dan kita mungkin paham itu karena masalah mungkin political interest atau anggaran dan sebagainya. Tapi kira-kira ke depan, terutama NLR Indonesia sebagai salah satu NGO utama untuk kusta di Indonesia, 5 tahun ke depan atau mungkin sampai 2030 ya, karena kita mengikuti program nasional itu strateginya bagaimana Pak untuk
advokasi supaya lebih efisien, efektif? Eh, Dalam agenda kita sudah kita pasang salah satunya kita ingin melibatkan Kemdagri, Bu Regina. Jadi langkah yang kita sudah lakukan, eh, kita ingin gini. Jadi cara berpikir kami ketika saya masuk, kita ingin mulai thinking and working politically. Dalam banyak hal, sebenarnya pengambilan keputusan politik itu menjadi dasar ini program mau jalan atau tidak. Kesadaran itu yang kemudian kita coba lakukan political analysis. Siapa sebenarnya pemain kunci pengambilan keputusan itu? Jadi yang dilakukan oleh NLR, satu, kita sudah mulai berbaik-baik dengan Komisi 9 DPR. Udah beberapa kali kita ketemu dan akan ada beberapa event. Kemudian kita juga sudah ketemu dengan, kita akan berusaha untuk ketemu dengan Komisi 2 dan kita sudah ada diskusi dengan Kemdagri di titik mana kemudian kita bisa, tadi sudah saya minta izin Bu Regina akan masuk ke Bappenas. Komisi 2 tadi apa? Komisi 2 DPR itu komisi yang menanggung jawab urusan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah. Kalau Komisi 9 kan kesehatan. Kesehatan. Komisi 2 Kemudian yang Komisi 2 Kementerian Dalam Negeri, Oke. kemudian Komisi 8 yang urusannya ketenagakerjaan. Oke, memang harus lintas komisi ya. Banyak komisi, Bu. Urusan uang itu nanti harus Komisi 11 karena alokasinya Kementerian Keuangan. Tidak. Oh, iya. Enggak, terus kemudian Bappenas itu ada di Komisi 11. Jadi Oke. Wah, bayangkan ada begitu banyak yang harus kita dekati. Mulai dulu dari situ, kayaknya dalam waktu dekat akan ada semacam national awareness, entah diskusi, pokoknya pengambil kebijakan kita dudukkan bareng untuk kemudian sama-sama melihat itu. Itu yang pertama. Terus kemudian kita akan bergerak simultan di beberapa provinsi, walaupun keterbatasan kita akhirnya kita hanya pilih Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku. Jadi hanya terbatas dulu Bu Regina untuk kemudian untuk mulai membicarakan. Terus satu lagi yang paling dekat dengan Jakarta misalnya Bekasi, itu komitmennya perlu didorong Bu. Jadi kayaknya kita juga akan mencoba melakukan sesuatu. Jadi public pressure itu menjadi penting. Media tadi menurut saya menarik untuk bisa menyuarakan. Jadi terus yang terkait dengan yang nyambung dengan yang disampaikan Mas Ahmad tadi, menurut saya ada masalah menurut saya Bapak Ibu dari lapangan. Tidak hanya di Polandia yang salah diagnosa tadi. Di puskesmas kita di daerah itu banyak sekali ya kesulitan itu. Maka sebenarnya kalau bisa perguruan tinggi bisa nggak menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan sumber pengetahuan kusta itu di daerah endemis. Jadi kalau misalnya kawan-kawan, kan saya membayangkan kalau alumni Fakultas Kedokteran Universitas Patimura misalnya, dia kan kemungkinan besar akan ada di daerah situ juga. Bayangkan kalau kemudian pengenalan soal kusta lebih dalam. Bayangkan kalau kemudian ada misalnya entah apa istilahnya ada di puskesmas tempat-tempat kita selama sekian itu untuk melihat langsung. Karena kalau kemudian kliniknya di kota sudah terlambat karena yang masuk rumah sakit itu sudah bukan deteksi dini ya. Jadi orang sudah lebih mudah karena sudah parah. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi nyata. Kontribusi kedokteran, Fakultas Kedokteran menurut saya ini menjadi penting karena pemahaman dokternya sendiri yang di lapangan misdiagnosis sering terjadi. Jadi harapan kita perguruan tinggi bisa menjadi bagian dari itu. Kalau misalnya Tropmed bisa mendampingi entah bermitra dengan salah satu perguruan tinggi entah di Gorontalo di mana kemudian menguatkan itu. Syukur-syukur kalau bisa muncul di salah satu mata kuliah atau kurikulum diperkuat, NLR dengan senang hati bisa menjadi bagian dari upaya untuk mensupport ini bersama. Tentu kita akan dengan Kemenkes. Saya kira itu. PR-nya masih panjang ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Himawan dulu, nanti Mas Ahmad sebagai closing ya. Pak Himawan, kira-kira tadi mungkin mengenai, saya spesifik mengenai ULD dan juga ketenagakerjaan yang inklusif, kira-kira strategi kedepannya bagaimana supaya sederhananya supaya teman-teman Mas Ahmad ini bisa tahu, bisa terpapar mengenai ULD dan mendapatkan haknya bagaimana? Saya kira kalau di Jawa Timur mungkin bagian pertama yang perlu adalah mencari orang-orang seperti Mas Ahmad seperti itu. Terus kumpulkan. Champion gitu ya. Ya, champion itu harus kita kumpulkan. Nah, dari situ lalu kita perkenalkan ULD. Karena kalau pengenalannya tidak melalui teman-teman yang penyintas itu agak susah. Dengan kan gampang masuk lah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini karena ini kan 27 November itu kan mau pilkada. Nah, ini penting.
kita blow up daerah-daerah yang hitam-hitam itu gitu loh ya itu. Lumajang dan Bro, Madura. calon-calon kepala daerah, daerahmu itu kayak gini gitu. Apa komitmen kamu? Nah, gitu. Ada nggak di proses-proses campaign dia itu kemudian dia juga ada keberpihakan karena soal disability itu harus keberpihakan karena itu harus diadvokasi sungguh-sungguh begitu loh. Nah, nanti komitmennya seperti apa itu. Nah, kalau DPR-nya kan sudah terpilih nanti, ya Agustus ini kan sudah nanti dia akan dilantik. Nah, di situ salah satu mata pelajaran mengenai kebijakan publik di daerah, ya penyakit-penyakit yang kaitannya dengan disabilitas ini harus disampaikan gitu. Nah, ini mimpi saya ya, tapi karena untungnya saya masih jadi ASN sampai jadi researcher di sana ya berbasis apa keilmuan researcher itu saya sah untuk merilis, mempublish gitu. Tergantung saya dikasih data nggak sama Bu Regina sama Mas Agus gitu loh ya. Untuk itu, iya kan? Jadi pengetahuan kustanya saya di brief, kemudian nanti strategi publikasinya saya terbiasa lah kalau itu kan. Nah ini mumpung 27 November itu akan lalu diri kabupaten ini kita ketemu bareng gitu. Nah, rumah besar kami bisa di Brida Jatim bisa untuk menjadi tempat karena kita lalu basisnya riset adalah kebijakan publik mengenai penanganan penyakit kusta dan kesempatan kerja. Itu keren kalau itu bisa dirilis lalu disampaikan melalui media dulu gitu. Nah, kompornya yaitu tadi karena mau pilkada lalu ini kan championnya banyak, macam juara yang banyak kustanya ini Lumajang. ada hampir 10 kabupaten kota kalau saya lihat. Nah, ini kalau bisa dirilis nah itu bagus karena kemudian menjadi pengetahuan bersama. Nah, ketika menjadi pengetahuan bersama, nanti kita bisa juga keroyokan kerjanya. Dinas sosial punya data apa, misalnya. Dinkes punya data apa, ini Mbak Tes ada di mana. Lalu polisinya seperti apa yang ada. Saya kira itu. Ya. Terima kasih saya diberi kesempatan hari ini ketemu orang-orang yang luar biasa yang menurut saya bagi saya hal khusus baru, tetapi rasanya itu menep gitu di dalam hati. Wah, saya harus berada. Memang mungkin saya dikritik untuk berpihak ke disabilitas. Nah, tambah sekarang penyintas kusta. Thank you. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Himawan. Ya, baik. Mas Ahmad, kira-kira harapan ke depan bagaimana? Baik untuk Mas Ahmad sebagai pribadi OYPMK dan juga nanti organisasi dan untuk teman-teman itu seperti apa sih yang diharapkan dari pemerintah, dari komunitas dan sebagainya? Ya, dari saya dan teman-teman SPI, SPI kan baru berdiri di tahun 2022 akhir, berarti kan masih sangat muda. Jadi kami berencana untuk menguatkan terlebih dahulu fondasi SPI itu seperti apa dan menyatukan antara visi, misi, komitmen dan anggotanya. Jika sebelumnya kami SPI itu melakukan pendampingan terhadap OYPMK yang mempunyai masalah mental, stigma, dan lain sebagainya, mungkin saat ini harapannya punya rencana membantu OYPMK dengan mengakses kebutuhan mereka, seperti membuatkan BPJS, kartu BPJS, KTP, bantuan sosial lainnya. Karena di antara mereka ada yang belum memiliki atau mendapatkan bantuan tersebut. Seperti itu kira-kira, itu saja. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa Mas Ahmad, makasih. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa sharing experience-nya. Saya membuka Q&A ya Mbak Rima. Banyak sekali ternyata yang ingin bertanya. Dari sini terutama, dari sana? Oke, saya buka dulu pertanyaan dari 3 orang pertama. Dari Mbak Nadila, silahkan dari Konsorsium Pelita juga ya. Dan juga mantan mahasiswa UGM. Silakan memperkenalkan diri dan pertanyaannya, mungkin mic-nya. Ya, selamat siang Bapak-Bapak, saya Nadila dari anggota Konsorsium Pelita, juga
mantan mahasiswa UGM, di sini yang ingin saya tanyakan, terutama kepada Pak Agus adalah kita tahu bahwa isu kusta ini nggak terhenti di diagnosis dan treatmentnya, tapi juga risiko setelah menyelesaikan pengobatan. Di sini tuh termasuk di tesis saya kemarin, saya meneliti tentang risiko disabilitas pada orang yang bahkan sudah menyelesaikan pengobatan. Banyak dari mereka yang luka dan kemudian karena adanya self stigma tidak datang ke rumah sakit atau puskesmas dan akhirnya berakhir harus diamputasi seperti itu. Nah, hal ini bagaimana concernnya NLR untuk tentang self care, self treatment mengenai disabilitas pada orang yang sudah menyelesaikan pengobatan seperti itu. Nah, satu lagi, ini bukan pertanyaan tapi laporan mungkin ya untuk Pak Himawan. Saya juga termasuk ada komunitas mahasiswa yang peduli mengenai kusta. Kami mengadakan kegiatan sosial di Jawa Timur, di Desa Rehabilitasi Kusta, itu di daerah Tuban, Pak, sama Mojokerto. Jadi ada desa-desa yang isinya tuh semuanya adalah orang yang pernah mengalami kusta seperti itu. Nah, di Tuban ini, mereka berdaya, Pak, punya skill. Bahkan mereka bisa menghasilkan, membuat mebel seperti itu. Cuma akses untuk menjualnya, mereka tidak ada seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa jadi wilayah penelitiannya Pak Himawan untuk memberikan akses untuk menjual barang produksi mereka itu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin langsung saja ditanggapi ya oleh tadi pertanyaan pertama mengenai resiko disabilitas pasca release from treatment. Mungkin dari Pak Agus dan mungkin tadi Bu Regina bisa menambahkan. Silakan. Sepertinya memang Bu Regina lebih pas tuh. Kalau sudah RFT, kemudian masih ternyata masih ada. Saya sih membayangkan berarti surveillance itu menjadi penting. Bahkan setelah orang selesai pengobatan itu kayaknya mesti harus tetap dipantau ya. Ya, jadi memang ini salah satu yang berkali-kali kita diskusikan di pertemuan WHO South Asia kemarin juga kita bicara itu bahwa post validation surveillance, jadi pasca orang selesai pengobatan mestinya harus dipantau terus untuk melihat, karena ada memang yang masih reaksi tapi memang tidak banyak ini, bukan tidak banyak, tidak semua. Itu lagi yang kemudian masih Bu Hana tadi kayaknya penelitian lanjutan tuh perlu tahu kenapa sih, kan mestinya orang kalau sudah berobat selesai ya sembuh dong, ternyata kok masih ada yang kejadian, ya ada yang sembuh, ada juga yang masih relapse muncul lagi, berarti kan perlu diketahui itu apa penyebabnya. Jadi disitulah penelitian yang lebih jauh harus dilakukan. NLR Bapak Ibu kawan-kawan teman-teman semua memang tidak saat ini tidak banyak masuk langsung ke research. Kalaupun kemudian kita akan melakukan research operational, jadi untuk mensupport implementasi program lebih efektif. Dan karena kita sadar NLR bukan lembaga research, maka kita akan kerjasama gandeng dengan kawan-kawan perguruan tinggi. Karena peneliti itu ya sudahlah kawan-kawan perguruan tinggi lah yang meneliti. Tapi bareng dengan kita, misalnya memang ada nih rencana, kita pengen tahu Bu misalnya, apakah apa sih yang menjadi motivasi petugas kusta untuk bertahan dan bebannya seperti apa kira-kira? Darah itu cukup enggak satu atau jangan-jangan harus dua? Jadi dasar untuk rekomendasi kayak gitu sesuatu yang kita pengen tahu. Ada juga kemudian diskusi, kan ada banyak foto, ada banyak apa enggak bisa sih pakai teknologi misalnya artificial intelligence untuk kemudian klik langsung bisa misalnya. Ada enggak yang kemudian mencoba melihat ya misalnya kan karena udah begitu lama. Jadi poinnya betul itu masalah pasca itu, tetapi memang NLR tidak sangat kita ingin sebagian besar sumber daya kita ingin fokus hentikan dulu penularan, terus kemudian OYPMK yang kita coba bantu aksesnya terhadap layanan dasar, terus mendorong pemerintah untuk komit tadi. Itu tiga ini yang kita prioritaskan. Surveillance nanti kita support Regina. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Regina mengenai ini SAS ya Bu ya, semi active surveillance gitu ya. Sebenarnya sudah ada di Permenkes nomor 11 2019 mengenai SAS, tapi mungkin belum semua daerah menjalankan. Ada tambahan? Silakan. Ya, mungkin ya kalau di Permenkes memang sudah diamanatkan ya untuk tetap ada surveillance untuk setelah release from treatmentnya itu. Jadi memang kemungkinan untuk reaksi atau, tapi memang ya tadi seperti yang Bu Ana bilang,
ya banyak sebenarnya hal-hal yang belum tanda tanya yang belum terjawabkan dan harusnya di Indonesia yang melakukan penelitian dan ternyata terbukti kalau yang tadi yang reaksi apa ternyata banyak ada faktor ya apa tadi saya juga nggak hafal tuh yang di yang 13 HLA itu ya ternyata memang di Papua itu memang berbeda karena jadi ada banyak hal yang harusnya bisa diteliti oleh para peneliti di Indonesia terkait memang reaksi alergi itu yang mungkin ada faktor-faktor yang berkontribusi apakah genetik ataukah yang lain. Iya, kasih. Ya. Mungkin komentar singkat dari Pak Himawan mengenai bagaimana membuka akses market Minta nomor untuk teleponnya Mbak. Iya, Aja paling baik. gampang. Di Tuban ya, Saya Pak? dikasih data yang lengkap supaya berdasarkan penjelasan Mbak itu bisa saya tuangkan dalam bentuk tulisan ya gitu. Oke. Ya karena saya ini pernah itu kabupaten Mojokerto itu. Tuban. Ya, Mojokertonya kabupaten. Oh, Oh, Sumber Sumber Gelaga. Gelaga. Iya, iya, iya. Iya, saya ini pernah jadi PJ Bupati di situ, jadi pernah jadi sekda juga di Kabupaten Mojokerto. Jadi, agak gampang lah masuk situ. Kalau Tuban itu bupatinya masih muda, jadi gampang juga karena dia dari Partai Golkar. Oh, aduh. Golkar itu kalau disenggol mekar, maksud Oh. saya begitu. Ya wes ya, ya Mbak ya, nanti minta ya. Mohon dibantu Pak Himawan. Makasih banyak. Ya, ini langsung aksesnya ini Pak Himawan ini. Baik, penanya selanjutnya, Dr. Yosua, termasuk pemerhati kusta ini juga. Silakan. Mantan intern di NLR. Iya. 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 Selamat siang, terima kasih sebelumnya sharing dari Pak Agus, Pak Himawan, Dr. Regina. Saya Yosua, sekarang saya aktifnya bekerja dokter umum di Rumah Sakit Buddha Pengharapan di Merauke. Ini Pak Agus terkait yang tadi Pak Agus sampaikan terkait awareness kita sebagai dokter umum mendiagnosis kusta ini, sebetulnya saya rasa ini juga sangat penting sekali. Waktu saya koas waktu itu di bagian kulit, kebetulan saya koas pandemi, yang saya hanya bisa ke Sarjito. Dan di Sarjito ini kasus kustanya semua yang hanya kontrol. Kita tidak bisa mendapatkan kasus kusta yang baru. Sehingga setelah itu saya sempat magang di Rumah Sakit Sitanala, dan saya baru pernah mendapatkan kasus kusta yang saya diagnosa dari awal itu di Sitanala. Nah, karena ini juga saya rasa pasti tidak semua fakultas kedokteran di Indonesia punya akses bisa mendapatkan rumah sakit atau vaskes yang bisa langsung mendiagnosa penyakit kusta dengan baik. Seperti contohnya di tempat saya sekarang di Merauke, kita bisa hanya mendiagnosa dari simptom. BTA ini sama sekali tidak bisa, Pak. Gitu. Jadi diagnosanya ini kita hanya ya udahlah berikan obat, ketika membaik ya udah kusta gitu. Nah, satu hal lagi juga yang saya rasa masih sangat kuat sekali stigma. Stigma saya rasakan sendiri waktu saya di Sitanala ini, kebetulan poli kita masih bergabung dengan poli kulit. Sehingga saya pernah waktu itu ada pasien yang berobat reaksi, dan Pak sebelahnya saya dengar, itu pasien apa? Kusta. Kok digabungin sama saya? Itu masih ada. Padahal di Jakarta ya, Sitanala ya? Iya. Dan kalau yang saya alami waktu di Merauke, waktu saya ketemu pasien kusta, Ibu, ini sakitnya kusta, nanti harus dapat obat dari puskesmas, kita nggak bisa berikan di sini. Oh ya ampun, orang tua saya salah apa? Ngomongnya selalu seperti itu. Sangat dikaitkan dengan agama. Ini yang mungkin di Indonesia, saya izin mohon advice dari Mas Wawan, Pak Agus, dan juga teman-teman, kira-kira untuk kita menanggulangi stigma ini bagaimana ya? Gitu. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Yosua. Ada yang ingin menanggapi dari mungkin Mas Ahmad? Kira-kira gimana pengalamannya supaya masyarakat itu Terima tidak... kasih Dr. Yosua. Jadi ada waktu di salah satu daerah di Indramayu itu ada OYPMK anak umur 4 tahun. Jadi dia itu dibully, tidak boleh bermain dengan seumuran mereka di tetangga-tetangga mereka. Ibunya juga tidak boleh mengikuti kegiatan di masyarakat.
Nah, begitu. Akhirnya kami dari SPI langsung terjun, gerbek stigma namanya. Itu gerbek stigma, iya. Jadi menjelaskan door to door. Door to door, maksudnya nggak dikumpulin atau di tempat mana. Door to door langsung. Ya banyak beranggapan, Iya. maaf ya, sales obat ya, enggak gitu, bukan maksudnya. Sales Jadi saya obat. mengedukasinya seperti itu, turun langsung door to door, Ah, gerbek stigma. iya. Salah satunya seperti itu dong. Nah, waktu ketuk pintu terus mereka tahu ini dari OYPMK, mereka nggak menolak. Oh, kamu kusta. Jadi sebagian ada yang menolak. Jadi dikira tadi ada yang Oh, tapi sales, karena ada yang kiranya. menerima dan mau mendengarkan penjelasan dari Oke. kami begitu. Iya, iya, iya. Tapi kebanyakan sih ya mau mendengarkan seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada pengalaman dari Pak Agus dari NLR, apa kira-kira yang efektif untuk mengurangi stigma ini? Ya memang memang ini sekali lagi ini sulit sekali ya, Dokter Yosep masih paham. Tapi kalau NLR meyakini tetap pelibatan tokoh masyarakat yang berpengaruh itu menjadi penting. Makanya kita sebut di Leprosy Friendly Village kita ada komponen influencing community members istilahnya ya. Kalau Dokter Astri apa ya, multiplying agents. Ya, ada banyak terminologi. Tapi intinya adalah tokoh yang didengar dan mau bicara misalnya soal itu, tokoh agama. Karena itu sebenarnya yang saya diskusikan dengan Pak Imawan, yang akan kita gandeng misalnya kalau di Jawa Timur kayaknya kita harus gandeng NU deh misalnya. Jadi itu yang menurut saya efektif. Di NTT itu kalau kita gandeng suster ke gereja itu ternyata lebih didengar untuk. Jadi menurut saya itu Dokter Yasya. Tapi tadi menarik ya, kalau misalnya ada lebih banyak seperti beliau, ya dokter-dokter yang dan kemudian kita bisa, saya nggak tahu. Kalau dulu kan program dari Amerika terus diadopsi oleh Pak Anies, namanya guru turunnya apa? Indonesia Mengajar. Kenapa kita tidak misalnya dari Tropmed ada dokter mau Muda kusta. ya di mana tinggal nanti kita fasilitasi, tapi ya kita kuatkan dulu. Nah, hal seperti ini mungkin ya, kontribusi mungkin sesuatu yang bisa kita diskusikan. Karena saya pikir sekali lagi Bapak Ibu, stigma di nakes itu masih ada, betul itu. Jadi ketika bayangkan yang menemukan Mas Ahmad itu bukan dokter loh, tapi petugas kusta di puskesmas kan, bukan dokternya kan, petugas kustanya yang malah bener gitu ya. Jadi, maksud saya begitu. Jadi yang banyak kemudian turun dan itu memang lebih banyak kan petugas kusta atau wasor. Sementara mungkin dokternya juga nggak banyak terlibat langsung. Bisa jadi. Nah, saya membayangkan kalau di daerah endemis itu kemudian pokoknya dokter-dokter yang mau turun itu udah sensitized dan kemudian kesadarannya tinggi dan dedikasinya, wah itu menurut saya akan keren. Harus kita cari lebih banyak seperti Dokter Yosua. Dokter Yosua, kalau di Merauke kira-kira ada nggak influential community member yang bisa dilibatkan untuk edukasi masyarakat? Kebetulan saya di sana di rumah sakit Oh, oke. Jadi memang kami ini salah satu programnya ini kayak kemarin itu baru ke Asmat. Nah, di Asmat sana memang kalau dari suster-suster dari tempat kami ini kan sangat dihormati di sana, Pak. Nah, dari situ baru akhirnya mau bisa diobati. Kalau misalnya nggak bisa. Tapi tetap yang sampai sekarang menjadi challenge utama itu health seeking behavior yang jelek di sana. Contohnya ketika pasien-pasien yang sudah mengalami reaksi sampai berat gitu, ENL, reaksi tipe 2, itu ketika kita minta untuk rumah sakit, tidak mau. Ketika kita berikan uang, ini untuk rumah sakit, uangnya dipakai untuk pesta. Ini yang sampai sekarang masih menjadi challenge. Jadi biasanya ketika kita ke sana, kita bawa bis atau bawa angkot yang nanti kita baru bawa pasiennya langsung ke rumah sakit. Begitu. Tapi untungnya karena saya di rumah sakitnya banyak suster yang bisa membantu, jadi hal-hal ini maksudnya dari segi agama mungkin lebih mudah tertolongnya. Gitu. Oke. Ya, luar biasa dedikasinya Dokter Yosua. Baik, kita buka. Tadi ada satu pertanyaan dari. Oh ya, silakan Ibu. Mungkin perkenalkan dulu dan silakan pertanyaannya ke Bapak yang mana? Ini semua Bapak soalnya. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Terima kasih Dokter Astri. Saya tertarik sekali dengan kisah dari, saya perkenalkan dulu. Oh, yes. Saya Susi Nurweni dari S3 Ilmu Lingkungan UGM semester 6.
sangat tertarik dengan yang diceritakan Mas Ahmad, Mas dari Polandia tadi. Polandia, Ahmad Gonzales. Semangatnya luar biasa. Tapi nun sewu sekali pertanyaan saya. Pertama, pada saat ke Polandia itu kira-kira adakah teman yang atau orang Polandia yang tertular kira-kira. Kemudian yang kedua, kemudian tadi kan kembali ke Indonesia. Saat di rumah itu kan kontak dengan keluarga atau tetangga. Itu juga kira-kira adakah yang tertular. Kemudian yang ketiga tadi berobat itu rutinitasnya seperti apa? Apakah seminggu 2 kali sampai berapa bulan atau berapa tahun? Kemudian yang keempat hampir sama dengan dokter, itu mungkin ada stigma atau diskriminasi dari masyarakat mengetahui kalau Mas Ahmad kena apa? Kusta. Ini Eh, untuk tesis ini. Kena kusta itu untuk disertasi. Pertanyaannya interview ini. Stigma atau diskriminasi dari masyarakat itu bagaimana semangat Mas Ahmad untuk menanggulangi stigma tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, faktor resiko apa yang kemungkinan sehingga Mas Ahmad terkena penyakit kusta? Kira-kira menurut Mas Ahmad. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum. kasih, Ibu. Baik, semuanya untuk Mas Ahmad nih pertanyaannya. Silakan Mas, bisa diceritakan. Mengenai teman waktu di sana ataupun ya tertutup enggak di mes ataupun di tempat pekerjaan itu yang saya ketahui itu tidak ada yang tertular. Iya. Kalau di rumah itu dari emang waktu awal didiagnosa kusta itu saya menarik diri. Ya pasti. Pasti stres pasti. Tapi kan setelah ikut latihan dengan NLR dan dengan Dokter Astri, apalagi mentor saya petugas kusta puskesmas selalu mensupport saya. Jadi saya kembali percaya diri, ya semangat lagi. Begitu kira-kira. Terus mengenai di keluarga dulu Pak ya. Di keluarga, di tetangga, masyarakat sekitar, malah saya sosialisasi di depan rumah saya dengan masyarakat sekitar bahwa saya orang yang pernah mengalami kusta tetapi sedang melakukan pengobatan. Nah, pengobatannya itu setiap hari. 1 bulan sekali saya kontrol ke puskesmas. Karena 1 lembar itu hitungannya 1 bulan. Nah, begitu kira-kira. Sebulan sekali ke puskesmas ya? Sebulan sekali ke puskesmas. Itu tidak boleh bolong-bolong, harus rajin, harus teratur. Begitu kira-kira Mbak ya? Ya. Selama 1 tahun saya itu. Bahkan waktu Pilpres kemarin Mas Ahmad jadi ketua KPPS ya? Ya. Wah, luar biasa. Ya itu sempat ya dipercaya oleh apalah Karang Taruna, saya menjadi ketua KPPS, bukan KPS ya, tetapi Ketua KPPS ya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Upload berapa? Ya 1,4 juta per hari kan Mas. Ya, tadi ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Jadi kira-kira dulunya sebelum kusta itu yang apakah ada teman keluarga yang sama-sama sakit? Ketularannya kira-kira dari mana, Mas? Menurut saya di lingkungan saya itu ada yang terkena kusta. Mungkinan tapi belum berobat. Belum berobat. Malahan kan ibaratnya pas kemarin saya melakukan pendampingan OIPMK diajak berobat. Bukan. Saya ke rumahnya dia malah nggak mau menemui saya gitu. Iya. Terus ada ya pokoknya intinya tidak mau berobat, tidak menemui saya sebagai pendamping. Tapi dekat.
waktu itu? Dekat sekali itu. Bestis ini ceritanya sama Bukan, masnya, bukan bestis. Cuma di sekitar saja dok. Oke, ya, ya, ya. Tapi keluarga nggak ada ya, Mas? Kalau Kalau keluarga nggak ada. Oke, ya. Kalau sebelum berangkat ke Polandia itu, Mas Ahmad kerjanya di mana? Kalau itu ikut mertua, jual beli padi dan beras. Oh, iya, iya, iya. Ya, dagang sebelumnya. Jadi bukan di pabrik yang ada apa? Bukan Tapi baru yang lulus sekolah itu emang di pabrik. Oh, ya. Selama 4 tahun atau 3 tahun itu emang di pabrik. Karena pabrik kan lingkungannya cukup padat ya. Iya. Siapa tahu ada teman kerja yang sebenarnya waktu itu kusta, kemudian sempat Kalau waktu itu mungkin saya belum tahu Iya. juga dok ya. Oke, Iya. ya karena lama kan Iya. kalau kusta itu Betul. bisa 15 tahun menular. Apalagi tiba-tiba kaki saya itu ada gejala kusta, Iya. jadi saya mengabaikan kurang Iya. belum paham seperti Ya, itu. baik, ya. Indef interviewnya sudah Mbak? Nggak apa-apa. Gimana? Oh, keadaan rumahnya ini saya S2 lingkungan ini soalnya, jadi keadaan rumahnya kira-kira Datang ke rumah. Kebetulan Iya. saya 6 bersaudara, jadi rumahnya begitu kecil, terus juga kurang Crowded. indah, mungkin kurang Oke, ya, kurang ya. bersih lingkungannya. Dengan yang tetangga yang tadi Oh, yang yang tetangga mana? itu paling berapa ya? Sekitar 50 meter lah. Oh, ya nggak jauh ya. Yang Oke, oke. terkena. Jarang, Jadi di jarang. Ya, benar. Jarang kontak, jarang intens. Sudah minum obat pencegahan belum? Iya. Kontak dekatnya tidak ada. Tidak ada kontak dekat, beliau tidak ada, tapi beliau dapat. Iya. Padahal selama ini keyakinan kita kusta itu menular kontak dekat dalam jangka waktu lama kan terus gitu. Iya. Dan satu rumah Satu atau rumah. satu lingkungan kerja. Baik. Misterinya belum terpecahkan ini dari mana dapatnya. Baik. Faktor-faktor Oke, terima kasih. Ya, bisa juga pengaruh imun mungkin Mas Ahmad waktu itu pas imunnya turun atau apa. Baik. Tapi kalau pengen tahu itu imunnya turun, imannya kuat. Iya, masih multifaktorial ya Pak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada? Atau mungkin dari online sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi sebagian sudah terjawab. Mengenai pengetahuan kesehatan, pendamping kesehatan OYPMK apakah juga Oke, satu pertanyaan. Apakah pendamping kesehatan OYPMK juga merupakan pendamping pembangunan desa? Dan jika belum, apakah kira-kira ke depan bisa mereka berkontribusi untuk pembangunan desa? Mungkin salah satu dari silakan Pak Himawan. Di desa itu kan sekarang ya itu banyak duit berterbangan. Betul, betul. Jadi desa itu menjadi isu yang paling cantik sekarang ini siapapun yang mau. Biasanya kemudian baru saja saya baca ini tadi kemarin di Jawa Timur itu orang yang akan calonkan pilgub itu sudah ngumpulin kades-kades asosiasi kepala desa mereka. Jadi artinya begini. Jadi kalau kayak Mbak itu, makanya saya tadi Mbak itu nanti siapa? Nadila. Tadi saya minta itu desa mana ini itu perlunya kita akan mencoba. Jadi champion itu tidak hanya untuk kusta, untuk penyakit yang lain juga bisa, untuk pembangunan desa yang bisa. Jadi misalnya di Surabaya itu ada namanya organisasi wanita yang itu kader Surabaya Hebat. Itu ya jentik, ya stunting. Nah, kenapa nggak ditambahi ya pengetahuan tentang kusta? Iya. Sudah ada 25 Pak tugasnya kalau kader. Oh, wakil pokoknya. Yang penting itu dibayari gitu. Ya. Kebetulan kita dorong untuk dapat BPJS Ketenagakerjaan. Dibayari oleh pemerintah dapat BPJS Ketenagakerjaan, Mbak. Kan kalau BPJS Kesehatan dia sudah PPI paling tidak ya kan. Ya. Tapi BPJS Ketenagakerjaan enggak, misalnya kecelakaan dan kematian. Jadi itu akan dapat. Jadi meskipun tidak celaka tapi meninggal misalnya, ini dapat 48 juta dia. Nah, itu awareness kepala daerah juga harus
Iya. didorong gitu, dan itu sah dan boleh dianggarkan karena ada item anggarannya di Kemendagri untuk jaminan sosial seperti itu untuk kader desa. Nah, daripada duitnya nggak jelas kayak gitu ya, kalau bangun juga pembangunan di Indonesia ini kan dikerjakan oleh insinyur yang konyol-konyol kan gitu. Mana ada yang bagus pembangunannya? Sekolahnya pinter-pinter tapi ngerjakan bangunan nggak ada yang bagus gitu ya. Iya. Saya ngomongnya apa saja, karena kita juga sering dituduh sarjana hukum bikin aturan nggak bisa, sama kamu bangun juga nggak bisa kok, saya bilang gitu. Jadi Republik kita ini memang republik konyol kalau dibicarakan lebih jelas gitu ya. Ini barangkali itu bisa Mbak. Jadi kader-kader desa seperti Mas ini, ya ini harusnya kalau desanya ngerti seperti Mas ini diberi peran tambahan. Lantas diri BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi supaya ada spirit baru itu untuk mereka, dan itu sah dan boleh oleh negara. Karena kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan kan sebenarnya dari kantong kanan masuk kantong kiri. Iya, balik lagi ke negara. APBDes ke BPJS Ketenagakerjaan itu bukan asuransi swasta, tapi insurans yang diberikan oleh negara. Saya kira itu. Tapi dari dana desa itu bisa dialokasikan untuk uang fee insentif untuk kader, Pak? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa, Oke. boleh. Karena Iya, kalau boleh. APBN katanya nggak boleh. Oh, APBD boleh. Kayak BOK. APBDes APBDes. Des Oke. namanya. Ya, Boleh. akan jadi catatan. Jadi dari APBN itu nah dari situ perencanaannya digunakan untuk Ya. apa saja. Oke. Gitu. Ya itu boleh, nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih Pak catatan pentingnya. Baik, saya kira siang hari ini luar biasa, sangat meriah. Baru 2 pertanyaan loh, tadi ceritanya panjang. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Agus, Mas Ahmad, dan Pak Himawan. Luar biasa sharingnya. Dan juga teman-teman hadirin yang partisipasinya luar biasa, dan saya bisa simpulkan bahwa perjuangan kita untuk kusta menuju Indonesia Zero Leprosy, Zero Exclusion, Zero Transmission, Zero Disability ini masih sangat panjang, dan tadi ada permasalahan stigma, permasalahan komitmen yang kurang, tapi dengan kerja bersama dan sinergi antara akademisi, praktisi, OYPMK, NGO, CSO, dan berbagai pihak, kita yakin bahwa jalan ke depan insya Allah lebih terang dan lapang. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, dan sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita.